Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Merenita. Selamat siang, apa kabar semuanya? Selamat hari Sabtu, happy weekend everyone. Nah, apa kabar semuanya? Apa kabar? Kalian pada sehat kan? Menjalankan ibadah puasa, tetap semangat ya. Semoga lancar seperti jalan tol. Yeay. Oke, di video aku kali ini aku bakal share ke kalian curhat. Iya, mengenai 1 minggu kemarin. Seminggu kemarin tuh aku sakit guys. Kalian kalau yang follow Instagram aku di @mutiara_schneider, kalian pasti lihat instastory aku yang batuk. Emang namanya batuk itu penyakit yang memalukan. Kenapa? Karena kalau kita di public area, di transportasi umum, kalau kita batuk sedikit, apalagi kondisi COVID kayak gini ya, pandemi kayak gini ya, udah deh orang lain tuh langsung ngeliat gitu. Iya, kayak kita nyuri uang $1.000 Australia aja kayak gitu. Jadi kayaknya, aduh, kalau udah batuk, kering, gatel di tenggorokan, udah deh kalian istirahat total. Jangan pergi kemana-mana, kurangi makanan yang manis, goreng-gorengan, terus apalagi ya. Pokoknya makanan-makanan yang memang bikin tenggorokan kamu itu gatel. Oke, aku mau langsung aja cerita sama kalian. Mudah-mudahan 1 minggu kemarin ya aku sakit itu bisa memberikan informasi kepada kalian juga. Mudah-mudahan obat-obat yang memang aku pakai selama aku sakit itu ada di Indonesia. Ya. Oke, jadi ini hari Kamis 2 minggu yang lalu gitu kan. Aku tuh memang dari siang menuju sore ya di kantor itu memang kayak udah nggak enak nih daerah hidung sama tenggorokan gitu, kayak gatel dan bersin sedikit, udah gitu nggak enak lah pokoknya. Terus aku bilang mudah-mudahan aku nggak sakit ya. Dan seperti yang kalian ketahui, aku tuh kalau tiap tahun ya mau traveling atau enggak itu pasti flu vaksin. Kenapa? Karena memang untuk menjaga daya tahan tubuh aku gitu, secara kita tinggal di 4 musim ya. Jadi kalau pergantian musim, cuaca yang lumayan dari musim panas ke musim gugur itu kan dari panas ke dingin gitu, meskipun belum musim dingin winter. Tetapi perubahan cuaca itu tuh sangat mendukung banget untuk kita sakit ya nggak sih? Apalagi aku yang makanannya jorok, yang suka makan goreng-gorengan, kerupuk lah, pedes lah, apalah kayak gitu-gitu lah ya. Kalau namanya lagi sehat kita kan suka lupa ya, lupa aja pokoknya kalau mau makan apa, kayak gitu. Jadinya alhasil ya aku ngerti juga kalau itu salah aku gitu kan. Ini kameranya kenapa sih? Mudah-mudahan gak gerak-gerak. Anyway, jadi pada saat aku ngerasa gatal segala macam gitu tuh, aku memang minum air putih sama aku malamnya itu tolak angin flu. Bentar aku ambil. Tetap secara obat-obatan kita tuh segini. Jadi kita supaya gampang itu disimpan di satu wadah. Jadi kalau misalnya perlu apa-apa tinggal ambil gitu kan, kontainer besar itu. Jadi pas malamnya itu aku minum tolak angin dan aku minum air putih dan air hangat yang banyak aja pokoknya. Terus tidurlah gitu kan. Kamis malam Jumat tuh ya tengah malam tuh pas aku bangun, gila dong ini tenggorokan udah kayak perihnya setengah mampus. Swear, tak kewer-kewer pokoknya ya. Udah perih, gatel sampai gue aduh, ini aku bangun tengah malam terus udah gitu aku langsung minum dong. Wah, udah deh nggak enak deh. Langsung bindeng lah, langsung demam lah segala macam. Untungnya ya, aku masih ada persediaan obat F-Gatrosis. Ini kalian kalau di apotek itu ada F-Gatrosis. Aku ini dari Indonesia, PT Meiji Indonesia tuh. Ini pada saat aku ambil, aku ingat soalnya you know lah, historinya penyakit aku tuh kalau nggak pilek batuk kayak gitulah gitu kan. Lagi yang makanannya jorok, cuaca segala macam gitu. Padahal aku tuh udah jarang banget ke pesta-pesta, ke gathering-gathering yang memang banyak orang gitu ya. Udah mengurangi segitu tuh, udah pakai masker selalu ya. Ini masker ini tuh selalu meskipun
udah nggak diberlakukan pakai masker juga gitu di Australia karena zero cases. Dan karena international airport kita itu ditutup untuk umum untuk seluruh dunia, jadi kita tuh kayak diisolasi, di karantina di Australia ini. Jadi orang-orang dari luar berbagai negara untuk masuk ke Australia itu nggak mudah dan memang masih tutup bordernya, kecuali citizen, kecuali yang punya PR gitu. Kalau yang berbasis visa turis atau segala macam masih tutup dari bulan Maret lalu sampai sekarang. Alhasil balik lagi, aku makan ini, aku emut, terus aku minum itu tengah malam guys, bayangin. Terus aku bilang alhamdulillah banget ini. Jadi dari asalnya perih dan gak enak itu alhamdulillah mendingan. Memang ini mujarab banget, makanya aku kalau ke Indo ya itu selalu beli itu banyak dan aku simpan gitu. Ini untungnya waktu 2019 lalu ya aku ke Indo, aku beli lagi dengan persediaan yang lumayan banyak. Ini bagus banget, rekomen banget FG Trosis. Terus hari Jumatnya dong aku kerja kan. Pas aku kerja di kantor itu memang udah nggak enak aja. Aku sampai makan siang pun gitu itu apa namanya, makan bubur gitu, dan aku minum, wah ini udah nggak enak, udah nggak jelas lah gitu kan. Alhasil manajer aku kan memang seminggu kemudian tuh dia ngambil cuti libur. Aku juga ngambil cuti libur guys. Liburnya bukan libur senang-senang tapi libur sakit ya. Dan pas pulang ke rumah hari Sabtunya makin menjadi dong. Jadi aku apapun obat persediaan yang ada di kontainer itu yang kita punya gitu, aku ini apa namanya, aku minum gitu sampai ada yang expired juga ya. Jangan ditiru. Jadi aku kasih lihat, jadi banyak sekali obat-obat yang masih ada ya, yang kita punya gitu. Ini yang dry tickle cough dari Benadryl juga kita masih punya, dan ini yang paling mujarab banget, Ricodain. Dan ini Ricodain ini memang harus pakai resep dokter. Udah deh, aku minum ini, pokoknya apapun masih belum sembuh kan. Seharian tuh hari Sabtu aku benar-benar di rumah banget, sampai kayak kayak rumah sakit lah, sampai suami aku tidur di lounge. tidur di sofa karena memang aku setiap kali batuk sampai sakit tenggorokan, sakit perut. Udah gitu suami aku bilang, ayo ke dokter. Aku pikir kalau aku ke dokter hari Sabtu berarti nanti aku dikasih surat dokternya hari Minggu sama Senin gitu kan, berarti cuma 2 hari dong gitu. Dan aku pikir besok aja. Kalau aku ke dokter hari Minggu berarti aku dikasih surat sakitnya hari Senin sama Selasa. Karena aku tahu banget histori aku kalau udah batuk udah pasti lama aja gitu kan. Terus hari Minggunya ya udah aku ke dokter dong. Dan kalau di sini tuh ada surat untuk sakit namanya Medicare Card ya guys. Surat hijau ini tuh sangat ampuh banget. Jadi ada beberapa dokter yang mengcover kita kalau kita ke dokter umum gitu. Jadi kita nggak harus bayar, tinggal tunjukkan aja nomor Medicare ini, kita nggak harus bayar. Ada juga dokter yang mengcover itu setengah gitu. Jadi kita harus tetap bayar, misalnya dari $100 kita harus tetap bayar $45, yang sisanya di cover oleh surat ini, kartu ini, Medicare Card ini gitu. Dan dokter-dokter di sini tuh ya nggak kayak dokter di Indo yang kalau ke dokter harus wajib dikasih obat. Nggak, kalau di sini tuh bener-bener kayak gue ngarep banget dikasih obat dong. Ternyata dia dikasih yang bener-bener saran yang alamiah gitu, saran yang kayak memang kamu punya obat apa di rumah, terus kalau misalnya gitu kamu minum banyak lemon tea gitu kan, lemon tea nih ya, kemasan lemon tea ya. Kalau mau yang lemonnya asli boleh lemon tea pakai honey gitu, pakai honey pakai madu gitu, terus diuap kitanya hidung dan segala macam pakai Vicks, terus nanti keluar tuh semuanya yang ada dalam tubuh kamu gitu, terus kamu istirahat. Terus kalau ada manuka honey, ini manuka honey juga bagus banget gitu ya untuk tenggorokan kamu. Terus kalau kamu punya lemsip ya nih, lemsip juga diseduh juga ya, karena di sini ada paracetamolnya segala macam, karena aku kan demam. Udah dikasih saran-saran kayak gitu guys. Alhasil apa dong? Aku dikasih surat dokter, tereng. Surat dokternya 1 minggu.
Jadi gue nggak dikasih resep apapun, nggak dikasih obat medicine kayak gimana, nggak, cuma dikasih kertas ini aja. Anyway, jadi aku bilang, berarti aku harus istirahat 1 minggu. Terus aku report dong ke manajer aku, maksudnya tim leader aku, karena manajer aku kan cuti kan. Terus aku bilang aku harus istirahat nih 1 minggu. Mereka kaget, lu gila lu 1 minggu katanya gitu. Di tes COVID enggak, dan memang pada saat aku ke dokter pun aku langsung disarankan untuk tes COVID. Gila dong, itu pengalaman yang paling the worst experience ever in my life ya. Di 2021 akhirnya aku mengalami juga tuh dicolok-colokin ke hidung aku ini segala macam, karena memang itu wajib banget. Dan kita mau nggak mau harus dites COVID gitu, mau nggak mau harus wajib. Dan alhasil yang kan kalau di sini ada yang drive thru, ada yang di rumah sakit. Nah kita ngambilnya yang di drive thru, yang di daerah nggak jauh dari kita. Aku bilang drive thru aja deh, lebih baik daripada aku datang ke rumah sakit gitu ya. Tetapi aku tetap pakai masker. Nah selama dari medical center ke drive thru itu kan kita pulang dulu, terus keluar lagi, terus aku tetap batuk. Jadi cuman dikasihnya mana sih, ini kan suratnya. Jadi suami istri, aku sama suami aku juga harus di tes COVID juga, dan mau nggak mau ini dikasih paper bag doang gitu kan, dan dikasih tisu karena takutnya muntah atau apa gitu kan. Dan hasilnya itu nanti kita ini di scan di barcode gini, nanti di SMS hasilnya gitu kan. Aduh guys, nggak kepikiran kalau aku harus melewati kondisi itu gitu, karena yang seperti aku tahu gitu, kayak di Jakarta aja, artis-artis kalau misalnya masuk ke gedung commercial building gitu kan, ke gedung pertelevisian, mereka tuh udah setiap hari dicolokin gitu untuk swab antigen dan PCR swab kayak gitu-gitu. Kalau di sini karena memang international bordernya tutup gitu, dan COVID-19 yang kena itu zero, sama sekali nggak ada, udah nggak ada, zero cases banget gitu. Dan kita jumlahnya itu amat sangat kecil kalau dibanding negara lain. Kita tuh cukup bersyukur. Tetapi ya karena pergantian cuaca seperti ini, ada beberapa orang yang sakit kayak aku gini, dan aku harus melewati ini semua. Ya hasil ya aku mau nggak mau harus ngikutin dong protokol kesehatan dong. Itu udah saran dari dokter, ya udahlah kesana gitu ya. Aku colokin. Pas waktu dicolok ini sih, karena memang ini dulu leher dulu, itu nggak berasa banget, mungkin karena aku bengkak di sini gitu kan, jadi aku nggak berasa di sini. Pas di sini sama di sini, aduh, langsung nangis dong gue gitu kan. Yang suami aku juga langsung acuh, gila ya, berasa banget. Anyway, terus nyampe rumah langsung dong scan barcode begini, dan suami aku tuh dapat keesokan harinya, jadi hari Senin pagi gitu. Dan tim leader aku juga bilang, kamu harus tes COVID ya, kita harus tahu result kamu seperti apa, hasilnya kayak gimana, kayak gitu kan. Dan aku udah deg-degan dong, suami aku mah tenang ya, pasti negatif, kamu gak usah stres segala macam gitu. Dia udah dapat hari Senin pagi. Nah aku belum dapat guys, gak bayangkan, sampai gue aduh gila, nungguin hasil tuh sama sekali ya, aduh pusing pala Barbie. Aku dapat ya itu dari sore ke malam ya, kayak sekitar jam 5 jam 6 gitu. Pas aku di SMS gitu kan, tuh ini ya, ini, dan hasilnya negatif. Itu ya Allah, alhamdulillah banget. Aku sampai ngomong sama mama aku ya, doain ya semoga nggak ada apa-apa segala macem. Terus udah negatif segala itu, berarti hari Senin malam itu aku masih tetap batuk. Aku beli pokoknya dari dokter itu aku memang langsung ke farmasi gitu, beli obat yang memang sesuai dengan apoteker sarankan gitu, tetapi tidak berkunjung baik gitu batuknya aku. Jadi dari hari Minggu
dari Minggu, terus Senin nunggu tes COVID ini, hasilnya negatif, alhamdulillah. Terus hari Selasa aku istirahat, tetap pakai hal-hal semuanya. Jadi aku bener-bener mengkonsumsi apapun gitu, sampai kalau misalnya mau minum pagi-pagi aku supaya BAB lancar ini gitu kan. Terus aku juga harus butuh tenaga, susu juga tetap perlu. Ini bagus banget. Terus aku juga makannya bener-bener harus sup yang di kemasan, aku beli yang supaya gampang ya. Jadi tinggal diseduh. Ada juga sup-sup yang dijual di supermarket kayak gini. Jadi tinggal diangetin, ini gampang banget. Terus aku juga makan biskuit. Ini nggak di endorse ya. Pokoknya ini makanan-makanan dan obat-obat aku waktu aku sakit. Dan super bubur. Jadi jangan dimakan apa namanya? Sorry, aku masih batuk juga sih, tapi agak lumayan baik. Kerupuknya dan super bubur ini sangat menolong banget. Karena aku udah benar-benar sakit banget dan aku tetap minum Lemsip ini bagus-bagus banget. Untungnya suami aku beli termometer dong. Jadi setiap harinya aku selalu di tes suhu tubuh aku gitu. Jadi aku sempat 38 derajat. Akhirnya hari Rabu aku bilang, karena aku kan memang nggak bisa tidur banget. Yaudah kita ke dokter lagi. Aku bilang aku pengen ke dokter lagi. Aku pengen dikasih antibiotik gitu kan. Meskipun surat dokter aku 1 minggu, cuman batuknya aku ini benar-benar sama sekali nggak ada progres, nggak ada kesembuhan banget. Akhirnya aku ke dokter lagi, ke medical center itu, dan dokter yang hari Minggu itu kan memang buka, dokter Anu itu namanya Anu Alexander. Dokter itu tuh hanya di hari Minggu aja gitu. Ada dokter lain dong, aku booking juga. Pas ke dokter lain, aku langsung bawa tuh ya yang resep yang obat yang mujarab ini, Ricodain. Ini keren banget karena aku punya dari tiap tahun ke tahun. Terus aku bilang, "Dok, aku butuh antibiotik. Aku harus minum obat ini karena aku tahu histori aku tuh selalu batuk kayak gini, batuk kering dan gatal gitu kan, dan ini selalu lama untuk penyembuhannya. Ini aku nggak bisa tidur, demi Allah gue bilang gitu kan, dari hari Jumat sampai hari ini gue nggak bisa tidur. Tanya aja suami aku, iya dia batuk-batuk terus. Akhirnya aku dikasih nih antibiotik ini sama Ricodain ini. Jadi aku punya 2. Ini yang lama ya guys, ini yang baru. Jadi karena memang untuk obat ini tuh harus ada resep dokter gitu. Terus aku dikasih lagi. Jadi aku punya 2 tuh. Ini yang 1 minggu aku attach juga ini. Jadi supaya orang lain tahu, karena kita kalau di sini kan harus ada approve ya, medical certificate ini sebagai buktinya kalau aku memang sakit dan aku kedua dokter gitu. Terus ya seperti biasa pakai Medicare ini, terus aku tetap bayar dan sisanya di cover oleh Medicare gitu guys. Dan alhamdulillah ada perubahan dengan minum ini dan minum ini gitu. Alhamdulillah banget, sampai aku bilang aku udah bisa tidur, tetapi aku tetap menjaga apa yang aku makan, apa yang aku minum, karena gimana pun recovery penyembuhannya aku ini kalau batuk tuh udah paling lama aja gitu, cuaca segala macam. Makanya weekend ini tuh aku kan udah mulai kembali kerja this weekend gitu kan, dari hari Senin kemarin sampai kemarin. Jadi hari ini tuh weekendnya aku mengalami pemulihan lah, supaya karena kemarin tuh aku pulang kerja, aku sempat jalan-jalan, makan pun merasa belum nyaman gitu. Jadi aku masih belum bisa makan kayak gorengan, kayak gitu-gitu gitu ya, makanan yang aku suka gitu kan, manis, es segala macam. Jadi tetap pakai masker iya, dan minum honey ini, Manuka honey ini bagus banget. Dan karena waktu pada saat aku konsultasi sama dokter, aku juga butuh vitamin D ya, ini bagus banget. Jadi aku memang kurang vitamin D juga, apalagi kalau winter. Kalau musim dingin itu kan kita kurang
kurang penyerapan sinar matahari. Jadi aku harus mengkonsumsi 1 di pagi hari dan 1 di malam hari. Dan kalau pagi aku cukup, kalau di summer, di musim panas aku cukup 1 aja. Gitu guys. Itulah. Jadi kalau namanya sakit ya, emang nggak ada yang nggak enak. Emang nggak ada yang enak, emang. Kalau enak sih ya makan es, cendol, kayak gitu-gitu. Kayak tadi malam aja aku jalan sama teman, terus aku bilang, aduh gue pengen es cendol, tapi ya udah nggak apa-apa, jangan, gue nggak mau, gue harus sabar, nanti aja ada waktunya gitu. Ini aja makan masih bindeng-bindeng segala macem gitu. Terus lozenges, jadi banyak banget selain obat, aku juga mengkonsumsi lozenges. Kayak ini tuh bagus banget. Jadi ini tuh kayak permen yang ada isinya obat gitu. Jadi 2 lozenges ini setiap 3 jam dan maksimal 12 lozenges per harinya. Dan ini bagus banget guys. Jadi kalau kalian di apotek tuh beli aja yang kayak gini, jadi kalian bisa mood. Kalau ini tuh kayak permen tapi ini medicine gitu, ini obat. Ini ada rasanya juga, raspberry. Karena aku antibiotik juga lumayan ya, membuat lambung aku kena, aku harus Mylanta. Aduh, udah deh. Dan semua lozenges ini tuh yang cocok, ada kemasan yang begini kan, fix ini yang cocok. Ini udah paling the best deh, kita beli sampai banyak. Suami aku sampai beli banyak dong. Jadi ini bentuknya, jatuh deh. Jadi ini bentuknya kayak gini. Mana sih yang di sini? Tuh, ini bagus banget. Jadi pada saat hari Senin kemarin aku kembali kerja, aku bangun jam 4.30 karena aku masih belum puasa ya. Jadi karena aku masih batuk-batuk, aku bangun 4.30. Aku bilang gini, aku mau naik kereta pagi banget karena aku takut sama orang. Kalau aku pas batuk tar orang lain ngeliat aku gimana gitu kan. Jadi aku ngerelain diri untuk bangun lebih pagi. Jadi aku bangun 4.30, siap-siap segala macam. Tadinya aku mau naik kereta jam 6 ya, karena ada schedule-nya jam 6.01. Terus aku bilang masih gelap banget gitu kan. Alhasil suami aku bilang, masa jam segini? Terus dia bilang, ya udah kita yang jam 6.31 aja. Aku bilang gitu. Udah mulai terang dong. Berharap nggak banyak orang gitu di keretanya. Nggak tahu banyak orang. Capek deh gue. Sampai gue bilang, itu deg-degannya super banget gitu. Sampai, aduh jangan batuk. Sampai aku ngemut ini. Sampai aku, pokoknya aku makan, minum antibiotik. Antibiotiknya kan kecil banget. Ini udah habis karena udah sampai 7 hari ya. Minum antibiotik, minum obat ini, aku minum ini, terus pakai coat, pakai jaket karena kan udah dingin gitu ya. Terus aku diem gini aja, aduh deg-degan. Sampai setiap stasiun berhenti itu aku ya kayak, aduh cepetan dong, nyampe dong. Udah kayak nggak nyaman kayak seperti biasanya gitu. Karena aku takut gitu, karena kalau udah aku batuk sekali, 2 kali, 3 itu terus continue banget. Dan itu tuh suaranya tuh, volume aku batuknya tuh nggak kecil, gede gitu. Jadi aku nggak mau bikin orang nggak nyaman. Untungnya orang-orang di kereta tuh ada beberapa yang pakai masker juga, dan mungkin mereka juga sama kondisinya kayak aku gitu kan. Alhasil jam 7.15 nyampe stasiun dekat tempat aku kerja. Aku masih ada sisa 2 jam ya, 2 jam karena jam masuk aku tuh jam 9. Ya udah aku cari food court, duduk gitu sambil ngeliat nonton YouTube segala macam lah, nunggu jam kerja. Terus aku bilang ya udahlah, aku masuk jam 8 aja. Terus aku nyampe kantor. Bukan nyampe kantor, masuk kantor gitu jam 8. Ketemu manajer aku bilang, kenapa kamu pagi banget, 1 jam lebih awal gitu. Tahu nggak, aku ceritain, ya ampun katanya, beneran gue takut banget gue gitu kan. Tapi gimana, nggak kok, tadi aku baik. Terus aku kasih lihat tas aku penuh dengan obat-obatan dan lozenges ini. Terus dia bilang, jadi kamu ke dokter, terus hasilnya gimana? Negatif ya, syukurlah gitu kan. Ya udah, aku biasa seperti pada umumnya gitu, kerja segala macam. Alhamdulillah seharian itu nggak batuk-batuk karena ini.
karena ini Ricodain ini bagus, karena kalau antibiotik ini kan memang cuman 1 kali sehari kan udah gitu. Pulangnya itu kan aku selesai jam 5.30, aku biasa jam 5.25 gitu. Aku bilang, apakah aku harus nunggu kereta malam sekitar jam 7 atau jam 8, atau aku beraniin diri gitu langsung pulang, langsung naik kereta. Alhasil ya udah aku beraniin diri aja, karena kan jam-jam segitu tuh kan penuh banget orang gitu ya. Aduh, jangan batuk sampai gila sih itu pengalaman. Sampai besoknya aku udah gitu aku lulus nih ya, aku nggak batuk-batuk tuh di pagi hari di train station, di kantor, sama pulang juga gara-gara ini. The best banget, the best guys, tuh the best. Sampai rumah, kenapa kamu katanya mau nunggu jam 7 jam 8 kereta malam gitu kan, makin malam supaya nggak banyak orang di kereta. Nggak kok, alhamdulillah gue nggak batuk. Bodor ya. Terus besokannya suami aku nanya, terus kalau kamu nanti mau ini lagi pagi lagi? Enggak deh, seperti biasa aja. Dan alhamdulillah sampai kemarin pun, sampai hari Jumat pun aku nggak batuk-batuk di manapun gitu, karena ini dan menjaga makanan yang aku makan, yang aku minum gitu guys. Jadi mudah-mudahan sharingan aku mengenai 1 minggu aku sakit itu bisa bermanfaat, dan apa-apa aja yang aku bisa share ke kalian, informasi dan segala macam. Jadi memang kalian harus jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat mahal. Gimana pun, sehat di kondisi sekarang itu sangat amat mahal. Bukan hanya saja kita mengeluarkan uang, tetapi badan kita juga sakit gitu. Nggak enak kalau sakit tuh, ya Allah. So, thank you so much for watching. Satu hal lagi, support dari suami aku itu luar biasa banget. Jadi dia tuh look after aku banget, dimana dia itu ngejagain aku banget, ngasih aku makan segala macam, sampai aku luar biasa sih, alhamdulillah. Jadi buat kalian yang masih cari pasangan yang mau menerima kamu saat kamu jelek, saat kamu sakit itu. Jadi jangan cari pasangan saat kamu cantik, karena gimana pun kalau kamu ya orang yang suka bersosialisasi, ketika kamu sehat, senang, bahagia, itu orang lain pasti bakal dekat. Ketika kamu sakit, terpuruk, jelek, hanya suami, hanya keluarga yang benar-benar mau menerima kamu apa adanya. Dan itu aku rasakan banget, apalagi hidup di luar negeri gitu ya, cuman suami dan dari keluarga suami aja yang menjadi bagian hidup aku gitu, meskipun orang tua suami aku juga jauh gitu. Jadi hanya suami aku aja dan hanya dia. Jadi thanks to my lovely husband, he's wonderful and amazing husband ever. Ya, karena aku harus bersyukur banget. Aku nggak mau apapun, aku udah cukup dengan apa yang aku punya gitu, harta segala macam, posisi, jabatan, ketenaran, nama, fame, apapun lah itu. Kalau kita nggak mendapatkan pasangan yang benar-benar bisa menerima kita apa adanya, menerima kita saat kita sakit, jelek, dan pada saat kita benar-benar nggak berdaya, dan orang-orang di luar sana kadang kalau udah namanya sakit paling cuma bisa mendoakan, ya kan? Jadi ya bersyukur banget, suami aku the best, dan mudah-mudahan kalian juga memiliki suami yang memang sama seperti yang aku rasakan gitu. Aku nggak bohong, karena gimana pun kalau kita hidup di luar negeri kayak gini ya, siapa lagi, hanya suami kita, pasangan kita yang terdekat, yang benar-benar bisa menerima kita, bisa look after kita, menjaga kita. Dia bukan perawat yang profesional, bukan, tapi ketika dia melihat pasangannya sakit, dia yang benar-benar menjaga dan membuat diri aku kembali sehat. Meskipun di hari Rabu, di pertengahan minggu kemarin tuh dia juga kena sakit juga karena aku gitu kan. Aku cukup bersalah juga, cuman ya karena namanya dia laki-laki ya, jadi dia cukup kayak kuat-kuatin aja gitu. Padahal aku tahu dia tuh kena flu batuk dari aku, tetapi dia tuh jauh lebih baik imunnya daripada aku. Dan hari Selasa kemarin, karena suami aku demamnya udah selesai segala macam, dia juga udah divaksin ya. Dan aku juga hari Selasa kemarin
karena kondisi udah baik, udah normal, aku juga udah divaksin gitu. Dan flu vaksin ini sangat amat berguna banget buat aku pribadi. Aku pribadi yang memang tinggal di luar negeri dengan 4 musim dan sangat amat beruntung banget. Ya, aku bisa melewati ini dengan luar biasa. Karena aku ngerasa kayak aku pikir aku nggak bisa sembuh lagi, nggak bisa sehat lagi, nggak bisa hidup lagi gitu. Kayak waktu aku sakit tuh ya bener-bener sangat amat terpuruk sih. Jadi kayak apalagi aku harus tes COVID segala macam, jadi kayak udah overwhelming lah feeling aku, udah pikiran aku kayak ya udah kalau misalnya positif atau ya udah aku tinggal pasrah gitu, sampai nggak ada lagi yang bisa kita pegang kecuali keyakinan kita sama Tuhan, sama pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang aku yakini sakit, sedih, susah, kecewa, marah, itu memang semua negatif-negatif yang Allah berikan pada aku gitu, pada semua umat manusia yang meyakininya. Bahagia, sehat, itu juga beliau yang memberikan. Jadi aku kembali lagi, ketika aku sakit mungkin itu bentuk perhatian beliau pada aku, bentuk perhatian Tuhan sama aku, yang dimana aku harus istirahat, aku harus bisa menyadari mungkin ada yang salah dan ada yang kurang dari diri aku ketika aku saat sehat kemarin gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang mama aku juga bilang sama aku ketika aku sakit kemarin, mungkin kamu harus lebih banyak meminta maaf pada Allah, pada Tuhan, karena dengan begitu sakit kamu itu akan lama-lama, sedikit demi sedikit akan disembuhkan kembali, kayak gitu guys. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. So jaga kesehatan semuanya guys. Thank you so much for watching and I'll see you next video. Jangan lupa sekali lagi like, share, comment, subscribe. Happy weekend dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semangat, bentar lagi lebaran. Jaga kesehatan ya, itu yang terpenting. Bye bye.